Ada yang saya mau sampaikan sedikit, takut terlupa nanti. Tapi nanti kita terima dulu penelpon ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari siapa ini, Bu? Tidak masuk dah. Masuk, Bu. Halo. Halo. Ya. Halo, Bu. Halo. Masuk nih, masuk. Iya, iya. Ini mau nanya, Pak. Iya, Bu. Ibu siapa, Bu? Ibu Eni. Bu Eni. Ya. Di mana? Di Arengka. Di Arengka. Ya, silakan Bu Eni. Nah, ayo. Tanya ya, Pak. Ya, ya, Bu. Ini, saya ini tidak sembuh. Kalau saya kecapean, itu baru bangkit asma. Kalau nggak capek, nggak bangkit, Ustaz. Oh, gitu. Oke. Apa obatnya, Ustaz? Okay. Jadi asma ini, kalau dalam homeopati itu asma, ya Bu, saya akan jawab pertanyaannya. Iya, iya. Dalam asma ini, kalau dalam homeopati itu banyak ragamnya. Ada yang asmanya itu kambuh ketika jam 12, jam 1 malam. Iya. Siang-siang nggak apa-apa. Ada yang asmanya kambuh itu kalau dingin, kayak yang tadi itu. Ya. Ada asma itu sembuh kambuh kalau panas, dingin nggak masalah. Iya. Ada yang asma itu kambuh kalau banyak beraktivitas seperti ibu ini. Jadi kalau dalam homeopati itu obat-obatnya itu berbeda-beda setiap bentuk. Oh, tidak sama ya? Itu. Karena prinsip yang saya sudah beritahukan sebelum-sebelum ini, kita merawat si pasien. Jadi si pasien itu walaupun sama-sama sakit asma, itu gejalanya nggak sama. Betul. Jadi obatnya harus juga berbeda mengikut keluhan-keluhan yang ada. Jadi kayak ibu ini, saya mau terangkan dulu Bu Eni, kenapa itu waktu dia beraktivitas baru dia ada asma. Bila tidak, ya tidak. Itu disebabkan karena bila kita tidak beraktivitas itu, tubuh kita memerlukan banyak oksigen. Betul. Kan aktivitas itu semua dengan pemakanan dan oksigen. Jadi tangan kita mau diangkat ini kita harus ada oksigen yang cukup di tangan. Jadi ketika tangan ingin menggunakan tenaganya, itu dia harus mengambil daripada paru-paru, mungkin daripada jaringan yang lain juga, tapi asalnya dari paru-paru. Maka ketika dia mengambil bahagian paru-paru tadi, untuk paru-parunya kekurangan. Iya. Betul. Jadi makanya terjadilah sesak napas. Atau atas permintaan anggota badan yang beraktivitas tadi, sehingga kekurangan oksigen itu di otak dilaporkan ke paru-paru. Hai paru-paru, ini oksigen nggak cukup, minta oksigen banyak-banyak. Makanya dia tercungap-cungap itu meminta oksigen itu. Iya. Itu sesaknya nafas itu kan karena membutuhkan banyak oksigen itu. Sementara ada penyempitan. Jalan macet, kita disuruh cepat itu. Bagaimana kita mau cepat dalam antrian yang begitu? Jadi samalah keadaannya dengan begitu. Jadi semakin macet, semakin susah untuk bergerak. Iya, betul. Nah, jadi dalam tubuh kita apabila pembuluh-pembuluh darah itu sudah sesak, sudah macet di mana-mana, maka penghantaran dari luar oksigen ke dalam itu tergendala. Karena salur pernafasan itu sudah sempit. Bila sempit, kurang masuk ke paru-paru, kurang juga masuk ke dalam darah. Betul. Jadi makanya ketika beraktivitas itu kita mudah capek. Dan sebenarnya bukan mudah semput saja datang, tenaga juga akan pantasan tadi kekurangan. Lemah katanya ya, tadi kan. Itulah yang menjadikan lemah itu. Karena kekurangan oksigen tadi. Iya. Jadi, halo, Assalamualaikum. Salam. Dari siapa nih, Bu? Siti Aisyah. Bu Siti Aisyah. Apa keluhannya, Bu? Punggung saya nih, Pak. Ya. Punggung ini seperti masuk angin gitu, Pak. Nanti kalau udah terlalu nyeri gitu, ke rusuk kanan. Di bawah darah, Pak. Iya. Itu terasa nyeri, ngilu, sakit kali. Ibu ada sering gembung enggak? Sering kali tidak, Pak. Tapi ada? Ada. Ada pernah pedih di hulu hati? Tidak. Tidak. Kalau sering gembung itu banyak kentut ke banyak kesendawa, Bu? Kentut. Banyak kentut. Jadi, yang sudah habis pertanyaannya, Bu? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sekarang ini? Ya, sama. Terima kasih. Jadi dalam menganalisa penyakit, apabila angin banyak di dalam perut,
banyak sendawa, itu artinya angin itu banyak di stomach atau lambung. Di lambung. Tapi kalau banyak kentut, itu banyak dalam usus kecil bahagian bawah dan juga di usus besar. Jadi kemungkinan besar ada angin banyak terperangkap di situ, mungkin disebabkan tidak lancarnya itu pencernaan kita di usus kecil, atau juga mungkin karena ada gangguan pencernaan yang disebabkan oleh makanan yang susah untuk dicerna. Betul. Jadi apabila angin banyak ini, angin ini dia menyusup seperti air, dia akan mencari tempat-tempat yang bisa dimasukinya. Jadi untuk ibu ini, angin itu dia apabila di dalam usus kecil, dia dekat ke tulang belakang itu. Iya, betul. Maka dia akan masuk ke sana, jadi bila masuk ke sana, seperti masuk angin lah jadinya. Nah, jadi apabila ini berlaku, maka efeknya akan bisa terkena belakang. Iya. Punggung. Ada juga orang dia pinggangnya. Ada juga kadang-kadang ke dada seperti olah sakit jantung itu, padahal diperiksa tidak sakit jantung. Iya. Nah, jadi angin ini jahat. Dia kemana dia pergi, dia akan menyesakkan di situ dan akan menimbulkan kesakitan di situ. Iya. Ini artinya bahwa di perut itu sudah agak banyak toksin. Sehingga perut itu tidak bisa menjalankan kerjanya dengan sempurna karena kekurangan oksigen, kekurangan darah bersih. Iya. Maka kekurangan itu dimanfaatkan oleh toksin-toksin yang tidak bisa dibuangkan tadi melalui berak. Maka berlakulah angin atau segala macamnya. Jadi kalau itu untuk rawatannya, itu biasanya di tempat yang ibu keluhkan itu kita akan bekam, nanti akan keluar darah-darah itu bercampur dengan angin-angin, nampak itu kayak kelabu asap gitu. Iya. Nah, jadi biasanya bila itu dilakukan, dibetulkan perut, insya Allah disembuh. Insya Allah bisa sembuh. Dan nampaknya sudah ada penelpon lagi, kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih Pak? Dengan Dino Pak dari Harapan Raya. Dino di Harapan Raya. Ya, silakan Pak Dino. Ini saya mau nanya ke Bapak. Iya Pak. Saya gini Pak, saya udah mengidap asma sama alergi sekitar usia 10 tahunan. Oke, sekarang usianya berapa Pak? Saya tahun 35 Pak. 35, artinya sudah 25 tahun. Sekitar 25 tahun. Ya. Habis itu saya biasanya menggunakan obat dulunya salbutamol sama aminopilin. Oke. Nah, karena kondisi tubuh saya mungkin udah nggak memungkinkan itu lagi Pak, saya sering debar jantung saya terlalu kuat untuk minum obat itu. Terakhir saya konsultasi ke dokter paru. Ya. Mereka menyarankan saya untuk memakai obat inhaler. Jadi biasanya sampai sekarang saya konsumsi sedatif Pak, nama obatnya. Oke. Nah, cuman masalahnya sekarang Pak, yang asma itu sendiri apakah bisa disembuhkan atau cuma kita menghindari pencetusnya saja? Oke. Nah, termasuk alerginya Pak. Alergi saya di sini saya nggak tahan dengan udara dingin. Biasanya saya kalau udah tidur malam itu Pak, biasanya bangun saya selalu petek Pak. Oke. Nah, itu alergi yang kalau udah pilek saya udah kambuh, itu asma saya pasti udah kambuh langsung. Terus yang terbaik gimana baiknya Pak? Itu kekerapan timbulnya sekarang dibandingkan yang dulu, gimana Pak? Ya Pak? Kekerapan timbulnya sekarang adakah lebih sering? Kalau ketimbang dulu saya minum konsumsi obat sama yang inhaler ini, sekarang agak lebih mendingan sekarang Pak, agak lebih jarang kambuhnya. Cuman kalau alergi saya kambuh, itu contohnya pilek itu Pak, itu otomatis asma saya akan kambuh langsung. Itu yang paling mengganggu sekali Pak. Oke. Sudah Pak? Oke, itu aja Pak. Oke. Jadi pertanyaan Bapak apa tadi? Dino, Pak Dino dari Harapan Raya itu dekat tetangga saya ini. Jadi apabila seseorang itu asma, biasanya ke dokter akan menasihatkan hindari pencetusnya gitu. Saya di dalam seminar asma dulu di USU Medan, itu ketika ditanyakan kepada spesialis paru itu yang menalikan seminar itu, begitu juga. Jadi obat asma ini dia kata ada 3 pada akhir sesi seminar itu. Ya. Yang pertama katanya penghindaran. Iya. Yang kedua penghindaran. Yang ketiga penghindaran juga. Jadi artinya kita ambil kesimpulan itu tidak ada obat yang ampuh. Tidak ada gitu. obatnya, betul. Jadi makanya dihindari pencetusnya. Jadi pertanyaannya Bapak Doni Bisa tadi, disembuhkan bisa nggak disembuhkan? Saya jawab bisa disembuhkan. Nah, bisa nih Pak Dino. Dan seperti yang kita terangkan tadi bahwa pasien-pasien asma itu banyak datang kepada kita. Iya. Dan alhamdulillah banyak yang bisa disembuhkan. Umumnya lah, jarang lah. Saya bilang jarang kita gagal dalam menyembuhkan asma ini. Ada tapi nggak banyak. Seperti ada dulu datang pasien kena asma sudah 8 tahun. Jadi sejak itu makan obat,
Jadi waktu awal-awal kena itu sebulan itu 2 kali kena. Ketika 8 tahun sebelum datang kepada saya, waktu datang itu dia bilang, sekarang ini sebelum dirawat, itu datangnya itu satu hari itu sampai 3 kali. Nah, jadi ketika saya berikan obat kepada ibu ini, itu selama 5 hari, beraknya hitam. Wah. Okey. Beraknya hitam selama 5 hari. Kemudian sesudah saya ingat 18 hari makan obat, habis obat dia datang, asmanya tetap kambuh, tapi selama 18 hari itu tetap kambuh 2 kali. Cuma 2 kali? Cuma 2 kali. Tadi kan 3 kali sehari. Jadi perubahannya itu cukup banyak. Itu hanya baru dalam rawatan pertama. Dan ketika 5 hari berak hitam itu dia kaget. Jadi akhirnya ditanyakan kepada saya bilang itu adalah toksin yang keluar dari tubuh ibu. Jadi cara obat yang betul itu harus membuangkan toksin. Jadi toksin itu dikeluarkan kalau biasanya kan melalui berak dan kencing atau keringat. Jadi ada orang yang asma ini kalau kita berikan obat itu dia akan keluar berak hitam. Atau dia keluar gatal-gatal di persekitaran paru-paru depan dan belakang. Itu toksin itu keluar. Nah, jadi apabila ini sudah keluar, dalam sudah mulai longgar, darah sudah mulai berjalan dengan baik, makanya itu dalam masa 18 hari itu 2 kali saja datang, padahal sebelum itu 3 kali satu hari. Jadi Pak Doni, insyaAllah kita Pak Dino Doni punya asma itu akan sembuh. InsyaAllah Allah akan sembuhkan penyakit ini dan kita berikan obat-obat yang sesuai dengan itu. Nah, jadi kalau untuk totalnya, bayangkanlah toksin dah tersimpan di dada Pak Doni ini selama 25 tahun. Iya. Jadi dia bukan berkurang, bertambah apalagi terus dengan bertambahnya usia kita dan dengan agak lemahnya darah kita. Nah, jadi ketika ini berlaku harus kita tuntaskan pembuangan toksinnya itu, maka nanti dengan sendirinya tubuh kita akan bereaksi dengan baik terhadap kuman. Kuman akan mati. Apalagi kalau misalnya askar kita menang. Jadi kita akan kuatkan tentara kita sehingga musuh tidak akan berani masuk lagi. Ini berlaku, Bapak insya-Allah akan sembuh. Jadi jangan dikonsumsi obat. Kalau tadi kan beliau mengatakan konsumsi obat ketika di inhaler dipakai itu sudah agak kurang. Karena inhaler itu berperanan itu melonggarkan pembuluh darah. Paru tadi. Jadi apabila dia agak longgar ketika disedot itu inhaler itu, maka pernafasan itu lebih baik. Tapi sebenarnya asma belum sembuh. Oh iya, nah, cuma melapangkan jalan ya. Melapangkan, tidak membuang penyakitnya gitu ya. Tidak menyembuhkan penyakit, tapi cuma melapangkan jalan. Iya, benar. Nah, jadi akhirnya akan tergantung dengan itu tadi jadinya ya. Ya sudah pasti. Itu kemana-mana harus dibawa itu. Kemana-mana harus dibawa itu. Iya. Jadi Pak Dino. Jadi termasuk alergi, insya-Allah boleh disembuhkan. Bisa disembuhkan ya. Nampaknya sudah ada penelpon lagi, kita terima dulu. Iya, bisa. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, dari siapa nih, Bu? Dari Bu Ida. Bu Ida di mana? Di Sukajadi. Sukajadi ya, silakan Bu Ida. Ini Pak, saya mau nanya. Anak saya umurnya 4 bulan baru Pak. Ya. Jadi udah 2 bulan ini batuk, udah selalu ke dokter itu. Tahu-tahu berapa hari ini dalam seminggu ini timbul bunyi kayak asma begitu Pak. Jadi saya mau minta tolong apa solusi yang baik untuk anak yang umur 4 bulan ini Pak. Apakah sudah disahkan dokter dia asma Bu? Udah, katanya ini harus diasapin. Oke, begini. Diasapin Pak. Iya. Kalau begitu, anak ibu harus dilawat sesegera mungkin. Harus dirawat secepat mungkin. Saya sudah paham, nggak apa-apa. Itu nanti ibu datang ke klinik, kita akan berikan obat yang untuk menyembuhkan asma anak ini karena dalam faktor anak yang 4 bulan itu masih mudah untuk disembuhkan. Masih mudah ya? Jadi masih mudah, sangat mudah disembuhkan dan obat-obatnya itu satu yang ini kita tidak perlu dibekam ya kan, anak kecil itu tidak perlu dibekam. Jangan ibu bayangkan anak ibu dibekam, tidak. Itu hanya dengan beri obat dia insya-Allah dia akan sembuh. Kalau tidak nanti dia bisa berlarutan, mungkin dia akan menyerang keseluruhan salur pernafasan dari hidung sampai ke paru-paru. Jadi yang saya mau ngomong tadi itu, dan saya mengangkat tema asma ini karena 2 hari yang lalu ada pasien saya dari Pandau Permai itu mengeluhkan anaknya 1,5 tahun, kayak anak ibu inilah. Jadi daripada umur 6 bulan itu sesak nafas, sekarang ini tambah sesak. Saya kasihan tak sampai hati Pak katanya, melihat anak kecil tercenguk-cenguk gitu. Kalau sekiranya bisa saya ambil alih, dia akan ambil alih itu asmanya itu. Jadi kata dokter suruh cegah penghindaran. Penghindaran artinya di rumah jangan dibelah kucing, jangan ada mainan-mainan yang ada bulu-bulunya gitu.
dan harus di karpet itu harus digulung semua dan harus di vacuum rumah itu 2 kali sehari, termasuk lansir apa di sini. Gorden. Gua di ini ya, Gordennya dibuang itu gordennya harus udah dibersihnya itu. dipakai dibersihkan. Jadi saya bilang dia membawa istrinya berobat, jadi mungkin dalam sehari 2 lagi dia akan bawa anak itu. Jadi termasuk Ibu Ida tadi dari Sukajadi, insya Allah dalam awal-awal kena macam ini lagi mudah untuk kita rawat, Bu. Jadi bukan hanya mencegah atau apa yang pencetusnya, Bu, tapi ini benar-benar akan disembuhkan. Insya Allah. Insya Allah. Nah, apakah memang betul asma itu memang bisa disebabkan oleh tadi bulu kucing atau apa itu, ini Pak Haji? Oke, sebagai salah satu pencetus bisa. Ya. Salah satu pencetus. Kalau kita kata asma disebabkan oleh orang yang sering memelihara kucing, tentulah semua orang yang memelihara kucing akan kena asma. Iya. Nah, ini tidak juga. Jadi makanya salah satu pencetus bisa. Begitu juga debu-debu tadi itu. Banyak orang yang kerja dalam debu pun tidak kena asma kan. Nah, jadi sebabnya yang jelas ialah toksin banyak. Untuk pencetusnya itu ialah seperti mungkin banyak bulu-bulu dan juga memelihara kucing atau debu, itu salah pencetus. Sebenarnya ini berlaku kepada orang-orang yang antibodinya lemah. Jadi yang perlu kita lakukan ialah kita harus menaikkan antibodi itu. Betul. Bila antibodi dah naik, dia akan tahan dengan segala suasana. Iya. Gitu. Dan nampaknya sudah ada penelpon lagi. Kita terima dulu. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa nih, Pak? Dari Pak Ed, Simpang 3, Pak. Pak Ed di Simpang 3. Keluhannya, Pak? Silakan, Pak. Ini saya mau nanya, jadi kalau asma ini kalau boleh saya tanya Pak, ada nggak dari garis keturunan kira-kira Pak? Faktor genetik itu ada, Pak, tapi persentasenya itu kecil. Oh gitu. Jadi persentasenya kecil, artinya faktor kitanya yang lebih. Seperti juga kencing manis, ada faktor genetik tapi tidak tinggi. Jadi faktor kitanya yang lebih, kita sering minum yang manis-manis, sering tidak menjaga olahraga, pola makan, maka berlakulah kencing manis. Kalau bekam ini nanti bekam basah atau bekam kering nih Pak? Bekam yang benarnya ialah bekam basah, Pak. Karena saya bilang tadi penyebab penyakit itu ialah toksin. Ya. Jadi toksin itu darah kotor atau sampah di dalam darah kita atau racun atau bahan kimia itu yang menjadikan kita sakit. Jadi kalau bekam kering itu yang keluar hanya angin dari liang-liang roma itu, liang pori-pori itu. Jadi itu tidak sempurna, sedangkan toksinnya dah melungguk di bawah, tidak bisa dikeluarkan. Jadi itu tujuannya untuk membuang angin. Penyakit bukan disebabkan oleh angin, Pak, tapi angin memberi peranan kepada apabila sudah ada toksin di dalam tubuh banyak, angin tidak lancar. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kadang-kadang jadi juga, satu saya lupa. Ya. Itu yang penyebab asma ini kadang-kadang banyak juga ialah mereka-mereka yang mengalami pilek atau sinusitis. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengalami banyak sinusitis itu harus dirawat secepat itu sinusitisnya atau pileknya itu supaya jangan merembes ke bawah, ke bawah paru-paru. Takut nanti dia jadi asma gitu.